Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Kamis, tanggal 11 Desember 2025, dalam masa Advent yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber segala rahmat, Engkau memberi kami sukacita dengan kedatangan Yesus Kristus. Semoga kami selalu meminta kekuatan darinya, sumber kedamaian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 11 sampai 15. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga dirongrong dan orang yang merongrongnya mencoba menguasainya. Semua kitab para nabi dan kitab Taurat bernubuat tentang tampilnya Yohanes. Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita sekarang berada dalam masa Advent yang kedua. Pada masa Advent ini kita diajak untuk menanti kedatangan Tuhan dengan sukacita dan penantian penuh harapan. Namun penantian bukan hanya soal menunggu, tetapi juga mempersiapkan diri agar hati kita layak menyambut Sang Penyelamat. Hari ini Yesus memuji Yohanes Pembaptis sebagai pribadi yang luar biasa. Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Tetapi Yesus menunjukkan dengan pernyataan mengejutkan, namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Apa makna bagi kita sebagai orang beriman? Bagaimana kita mempersiapkan diri di masa Advent dengan semangat Yohanes Pembaptis? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus bukan sekedar memuji Yohanes Pembaptis, tetapi menunjukkan kepada kita bahwa Yohanes adalah tokoh penting dalam rencana keselamatan Allah. Ia adalah jembatan antara nubuat perjanjian lama dan kedatangan Sang Mesias. Yohanes adalah suara yang berseru dalam padang gurun, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ada 3 pesan penting dari bacaan Injil hari ini. Yang pertama, Advent adalah masa memilih, bukan masa pasif. Yesus berkata,
Kerajaan surga sudah dekat. Dengan kekerasan dan orang akan menggunakan kekerasan berusaha merampasnya. Ini bukan soal kekerasan fisik, tetapi ketegasan spiritual. Artinya, kita harus berjuang terhadap egoisme, kemalasan rohani, kesombongan, iri hati. Menjadi orang kudus bukan kebetulan, tetapi pilihan yang diperjuangkan. Dalam masa Advent, kita tidak hanya menunggu Yesus datang ke dunia, tetapi membiarkan Yesus datang ke dalam hati. Yang kedua, kesaksian Yohanes Pembaptis menjadi cermin bagi kita. Yohanes rela hidup sederhana, menolak kemewahan, dan menempatkan misi Allah di atas kepentingan pribadi. Ia berkata, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Pertanyaannya bagi kita, apakah kita memberi ruang bagi Tuhan untuk semakin besar dalam hidup kita? Atau kita masih sibuk memperjuangkan ego, gengsi, dan kehendak pribadi? Advent adalah saat untuk mengurangi diri dan menambah Kristus. Masa Advent adalah kesempatan untuk membuka hati kepada belas kasih Allah. Yang ketiga, hanya mereka yang mendengar akan memahami. Yesus menutup dengan kata-kata, "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Mendengar di sini bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan ketaatan hati. Banyak orang pada zaman Yesus mendengar pewartaan tetapi tidak mengubah hidup. Hari ini pun sama saja. Kita bisa datang ke misa, mendengar sabda, menyimak renungan, tetapi tanpa pertobatan, semuanya tidak mengubah apapun. Sabda menjadi hidup jika kita melahirkan perubahan, lebih setia kepada keluarga, lebih peka kepada sesama yang menderita, lebih tekun dalam doa, lebih mengampuni, lebih mencintai sesama tanpa syarat. Para saudara dan saudariku yang Tuhan cintai, masa Advent adalah masa undangan Tuhan untuk datang kembali ke hatinya. Yohanes Pembaptis telah menggenapi panggilannya sebagai pembuka jalan bagi Kristus. Kini giliran kita semua untuk membuka jalan bagi Kristus dalam hidup kita, dalam hidup sesama, dan dalam hidup seluruh kehidupan kita. Marilah kita bertanya dalam hati, apa yang harus saya perbaiki agar Yesus lebih besar dalam hidupku? Dosa apa yang harus saya melepaskan? Kebaikan apa yang saya bisa lakukan hari ini? Semoga seperti Yohanes kita menjadi saksi yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan di rumah, tempat kerja, komunitas, kombas, paroki, lingkungan hidup kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu pada hari ini yang menguatkan dan menyegarkan iman kami. Pada masa Advent ini, ajarilah kami meneladani Yohanes Pembaptis, hidup sederhana, setia pada panggilan, dan berani menjadi pewarta kasih-Mu. Berikan kami hati yang terbuka agar Engkau semakin besar dalam diri kami dan kami semakin kecil, sehingga hidup kami menjadi jalan bagi banyak orang untuk menjumpai Kristus. Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk menjalani hari ini. Lindungilah kami dari segala bahaya, jauhkan kami dari dosa, dan tuntunlah setiap langkah kami agar penuh dengan cinta, pengampunan, dan pelayanan. Semoga hari ini menjadi kesempatan baru untuk memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Para saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.